Nah, tapi mulai bertambahnya usia, memasuki usia 8 tahun ke atas menurut teori ini, sampai sekolah menengah, anak itu memahami perbandingan normatif dan bagaimana adanya upaya itu ada interaksi dengan kemampuan. Nah, jadi beda kalau anak kecil memandang masih semangat belajar istilahnya kalau di sini ya, masih semangat berusaha, masih semangat berupaya. Tapi semakin besar mereka akan paham bahwa upaya ini nanti ada hubungan dengan kemampuan. Semakin siswa berupaya, maka semakin bertambah pula kemampuan yang dimilikinya. Maka guru berusaha untuk memahami pandangan siswa tentang keberhasilan dan kegagalan, kemudian menganalisis interaksi dan menggunakan berbagai intervensi. Nah, menggunakan berbagai intervensi ini, kalau menurut teori ini ada membuat pernyataan langsung tentang pekerjaan siswa yang pertama, yang menekankan pentingnya usaha untuk berhasil. Nah, jadi semakin usahamu semakin keras, maka hasilnya pun akan mengikuti. Mengaitkan kegagalan yang buruk dengan upaya yang rendah, menghubungkan kesuksesan usaha dengan yang tinggi. Jadi kalau usahanya rendah, ya nanti hasil juga rendah. Kalau usahanya sungguh-sungguh, ya nanti hasilnya akan sungguh-sungguh. Yang kedua, bagaimana intervensi yang kedua? Yang kedua adalah menjelaskan kepada siswa, memberi pemahaman kepada siswa bahwa tingkat kemampuan yang berbeda mungkin memerlukan usaha yang berbeda pula, karena masing-masing siswa memiliki modal yang berbeda tadi. Ya, ada yang mungkin siswa dengan usaha sekuat tenaga bisa mendapatkan poin 8, tapi juga ada siswa yang tidak perlu usaha keras karena dia memiliki potensi, maka dengan mendapatkan nilai 8 tidak usah berusaha keras. Nah, ini beda-beda. Yang ketiga, memberikan evaluasi ya kepada hasil pekerjaan siswa, bukan hanya terkait nilai juga, tapi memberikan feedback dan memberikan hubungan antara keberhasilan dan usaha atau kegagalan dengan kurang usaha. Jadi yang diberikan oleh guru tidak sekedar nilai, angka, tapi juga ada motivasi di balik itu berupa tadi feedback, hubungan antara keberhasilan dan kegagalan atau usaha dan kurangnya usaha. Kemudian yang terakhir terkait intervensi untuk merubah pandangan siswa tentang kesuksesan, yaitu merencanakan pembelajaran dan merestrukturisasi kelas untuk memaksimalkan supaya siswa keterlibatan siswa di dalam tugas-tugas di kelas. Dan terakhir, sorry, itu yang keempat ya, ada yang kelima ternyata. Tinggal jadi yang terakhir. Kemudian penyelesaian, merancang penyelesaian berupa imbalan. Imbalan itu bisa nanti ya masuk ke eksternal, tapi imbalan atau reward ini nanti sebaiknya bervariasi, ya, tidak sama antar siswa dan siswa lainnya, dan bisa disampaikan secara terang-terangan, juga bisa disampaikan secara person to person. Yang keenam, yang terakhir, ya, sebagai seorang guru, kita melihat kegagalan dan kekurang berhasilan siswa itu jangan dilihat sebagai sesuatu yang buruk. Jadi ketika menyampaikan timbal balik atau feedback, kita jangan sampai memberi ujian yang palsu. Misalkan ini hasilnya sebenarnya jelek nih, tapi guru memberikan ujian, usaha yang baik, atau ini sudah cukup bagus, tapi guru harus menyampaikan apa adanya terkait hasil siswa itu, sehingga tidak ada kebohongan, tidak ada pujian palsu. Ya. Tindakan tadi itu yang pujian palsu, ada konsekuensi yang tidak diinginkan. Misalkan siswa yang lain melihat, loh ini sebenarnya anak ini nggak mampu, tapi kok dipuji-puji oleh gurunya, maka malah akan menurunkan motivasi siswa lainnya yang sudah berusaha keras. Kemudian terkait tadi merubah perilaku tentang persepsi, tadi merubah pandangan tentang kesuksesan, yang ini menggunakan bahasa. Jadi bahasa ini penting ternyata, Bapak Ibu. Bagaimana bahasa yang Bapak Ibu gunakan di kelas, redaksi yang Bapak Ibu gunakan, narasi yang Bapak Ibu gunakan untuk menyampaikan sesuatu di kelas itu bisa mempengaruhi self-efficacy dan agensi siswa. Ya, apa yang diperlukan, bahasa memainkan peran penting ya. Misalkan
di sini sudah diberikan contoh terkait komentar pertanyaan terkait untuk meningkatkan sesuai anu motivasi. aja. Misalkan Jaringan ini juga. lebih ke cenderung ke menurut tugas saya yang lebih ke menyesuaikan cenderung ya. ke pertanyaan yang mengarahkan kepada critical thinking siswa. Ya, karena banyak pertanyaan how dan why. Bagaimana Anda mengetahuinya, masalah apa yang Anda temui, bagaimana, dan seterusnya, kemana, bagian mana, mengapa, dan seterusnya. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini mendorong siswa untuk mencari tahu. Nah, ini relevansinya terkait erat dengan critical thinking. Karena ciri khas pertanyaan critical thinking atau HOTS itu why dan how, bukan what. Pada gilirannya siswa dapat mengembangkan rasa hak pilih, ya, atau menentukan sendiri. Yang berikutnya terkait perhatian dan tujuan orientasi. Sehingga Bapak Ibu, seorang guru ini perlu memperhatikan arah dan tujuan orientasi pembelajaran. Ada tiga, sebentar saya agak lupa. Ada tiga kecenderungan orientasi pembelajaran, yaitu kecenderungan yang bersifat kompetitif, kemudian kecenderungan yang bersifat individualis, dan kecenderungan tujuan pembelajaran yang bersifat kooperatif. Nah, ini tidak ada yang lebih baik atau tidak ada yang lebih jelek. Ketiga-tiganya ini nanti bisa menyesuaikan di tempat masing-masing. Jadi ketika kompetitif nanti akan memberikan efek seperti apa, ketika individual akan memberikan efek seperti apa, dan ketika kooperatif akan menimbulkan efek seperti apa. Dan ini akan dibahas di bagian belakang nanti. Nah, pada bagian ini lebih kepada menekankan kepada pemberian kepuasan mempelajari sesuatu, sehingga tidak di awal pembelajaran guru sebaiknya memberikan tujuan atau orientasi yang jelas kepada siswa. Mengapa sih kita belajar KPK misalnya? Buat apa sih belajar FPB? Buat apa sih kita belajar kerangka manusia? Buat apa sih, buat apa, dan buat apa selanjutnya? Sehingga siswa tidak hanya sekedar mengejar nilai saja. Karena memang ada tipikal siswa yang disampaikan di awal tadi, ada siswa yang tipikalnya memiliki intrinsik yang kuat atau memiliki ekstrinsik yang kuat. Kalau ekstrinsik yang kuat, mereka hanya sekedar, wah ini supaya dapat nilai yang bagus, supaya dapat ujian, supaya dapat reward, maka saya harus memperhatikan. Tapi kalau berbeda dengan siswa yang memiliki intrinsik yang kuat, mereka memiliki tujuan untuk memuaskan wawasannya, memuaskan diri sendiri terkait pelajarannya. Kenapa kok saya belajar KPK? Kenapa kok saya belajar FPB, dan seterusnya. Nah, menetapkan tujuan yang terlalu tinggi, yang seperti saya sampaikan tadi, yang tidak dapat dicapai, yang tidak realistis, akan menyebabkan frustasi dan penarikan diri. Nah, selain itu, ketika tujuan itu ditetapkan guru terlalu rendah, maka siswa akan mengalami kebosanan dan apatis. Ya. Nah, siswa lebih mungkin untuk terlibat lebih lama ketika guru itu menerapkan tujuan yang menantang namun realistis untuk dicapai. Oke, terkait realistis dan menantang itu ada dua faktor, yaitu kejelasan dan lamanya waktu yang dibutuhkan. Mungkin menantang, tapi waktu yang dibutuhkan tidak realistis, ya, terlalu lama, itu ya dikesampingkan saja. Jadi perlu kedua-duanya harus dicapai, yaitu menantang dan realistis sesuai dengan waktu, memperhatikan waktu yang tersedia. Baik, berikutnya terdapat tindakan khusus yang dapat dilakukan guru untuk membantu terkait tujuan dan orientasi siswa. Yang pertama, siswa perlu diajarkan adanya perbedaan antara kinerja dan tujuan pembelajaran, dan dorong mereka untuk menetapkan tujuan pembelajaran. Nah, di sini tadi ada dua kecenderungan dari guru. Kalau ini dari siswa itu ada dua kecenderungan terkait motivasi, ada tujuan kinerja dan ada tujuan pembelajaran. Yang tujuan kinerja tadi adalah berbasis ekstrinsik. Ya, jadi kalau siswa punya tujuan kinerja, mereka punya tujuan nilai.
punya tujuan reward dan pujian. Kalau siswa punya tujuan pembelajaran, siswa memiliki tujuan untuk memuaskan rasa pengetahuannya, untuk memuaskan rasa penasarannya. Nah, ini yang agak susah, bagaimana membuat siswa itu termotivasi untuk belajar karena tujuan pembelajaran, bukan tujuan kinerja. Nah, kemudian saran-saran yang kedua ini mengikuti dari yang pertama, guru jangan terlalu fokus pada tujuan kinerja. Nah, karena tujuan ini dapat merusak pembelajaran yang memiliki intrinsik. Karena barangkali guru tidak tahu nih siswa ini punya tujuan cenderung intrinsik atau ekstrinsik. Kalau siswa memiliki tujuan intrinsik yang kuat atau motivasi intrinsik yang kuat, dan kok guru lebih memusatkan kepada reward dan hasil, maka mereka akan merasa, loh, saya di sini untuk belajar, ya, untuk belajar sungguh-sungguh, bukan untuk mendapatkan reward. Nah, maka siswa akan merasa, loh, malah terbalik jadinya. Kemudian evaluasi difokuskan pada perbaikan, bukan hanya kepada kinerja atau kepada nilai. Jadi ada istilah evaluation for learning atau as learning, saya agak lupa, nanti di belakang juga ada. Kemudian membantu siswa menetapkan tujuan jangka pendek, karena tujuan yang terlalu panjang tadi akan membuat siswa itu merasa bosan. Sehingga ketika ada tujuan jangka panjang, misalkan berbasis project, maka berbasis project itu perlu dipilah-pilah sehingga ada tujuan jangka pendeknya, atau istilah di sini adalah tujuan proksimal dalam waktu dekat. Baik, berikutnya, tadi yang pertama adalah terkait merubah perilaku tentang persepsi belajar. Yang persepsi siswa, yang kedua sebelah kanan ini kolomnya adalah mengmodifikasi ruang kelas. Ini cukup lumayan banyak ini yang perlu disampaikan. Yang pertama adalah menyeimbangkan, gunakan keseimbangan hadiah ekstrinsik dan intrinsik. Jadi seorang guru tidak boleh terlalu sering memberikan reward, ya, tidak boleh sering memberikan penghargaan ekstrinsik, boleh tapi tidak terlalu sering. Di sini sudah diingatkan oleh John Dewey bahwa mengutamakan intinya tidak boleh terlalu sering menggunakan hadiah-hadiah yang berupa benda, berupa ekstrinsik. Ada juga penelitian yang menunjukkan bahwa insentif ekstrinsik terkadang dapat bersaing dan menghasilkan konsekuensi yang negatif. Misalnya menggambarkan ada sebuah penelitian ada sebuah penelitian yang eksperimen menggunakan anak-anak di sebuah kota di Amerika Serikat, yaitu siswa itu diminta untuk menggambar, ya, bebas menggunakan spidol yang sama-sama, yang khusus, yang sama-sama bagus. Nah, anak-anak ini sebenarnya senang menggambar. Jadi tanpa diberi hadiah pun, siswa ini, anak-anak kelas rendah ini sebenarnya senang menggambar. Ya, jadi imbalan intrinsik dari siswa ini sebenarnya adalah bukan pujian, bukan nilai, tapi mereka diberi kesempatan untuk menggambar dengan alat-alat yang disediakan, alat yang bagus, kertas yang bagus, yang besar, misalkan spidol yang berwarna-warni. Itu sudah menjadi imbalan intrinsik buat mereka sendiri. Jadi mereka sudah merasa terpuaskan, ini loh saya sudah bisa menggambar. Nah, bukan dari nilai. Bahkan ketika menurut penelitian ini, ketika diberikan hadiah, ada gambar terbagus pertama, gambar terbagus kedua, gambar terbagus ketiga, maka ini akan merusak intrinsik tadi, akan merusak kepuasan tadi. Ternyata guru malah memandangnya seperti ini. Nah, seperti itu bisa malah menimbulkan seperti yang saya sampaikan barusan. Kemudian yang kedua, rancang pembelajaran. Ini yang kedua, ini di tabel sebelah kanan. Rancang pelajaran yang dibangun berdasarkan minat dan nilai intrinsik siswa. Ini masih terkait dengan yang atas. Bagaimana guru itu meletakkan reward itu sebagai reward intrinsik. Artinya siswa itu merasa senang ketika belajar. Misalkan di sini ada beberapa ide dari penulis, dari penulis buku ini. Yang pertama, untuk
mempersonalisasi pembelajaran. Ya, mempersonalisasi pembelajaran artinya melibatkan siswa, ya, kemudian memberikan siswa kesempatan dan ruang untuk menyampaikan gagasan serta pendapatnya terkait pembelajaran, terkait materi yang akan diajarkan. Kemudian yang kedua, mengaitkan pelajaran dengan kehidupan siswa. Ya, ini dekat dengan kontekstual teaching and learning. Yang ketiga, jadikan pembelajaran baru dan tangkap rasa ingin tahu siswa. Jadi guru harus mengetahui nih, menurut teori ini guru harus mengetahui bagaimana siswa ini rasa ingin tahu terhadap materi ini, ya. Misalkan ketika di sini disampaikan, guru perlu menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang unik, pertanyaan-pertanyaan yang menarik, supaya nantinya siswa itu tertarik. Misalkan di sini pertanyaannya agak aneh ini. Apakah kalian percaya pada reinkarnasi? Misalnya begitu, kan aneh-aneh pertanyaan ini. Lalu apa yang terjadi? Ada pertanyaan juga di sini. Apa yang terjadi jika mobil itu tiba-tiba menghilang? Ya, pertanyaan-pertanyaan unik ini nantinya bisa dikaitkan dengan materi yang akan disampaikan. Di sini pertanyaannya gitu ya. Menurut Anda apa yang akan terjadi jika mobil itu tiba-tiba hilang? Ya, itu. Kemudian yang berikutnya, menciptakan ruang kelas. Nah, ini di sini di bagian tabel, menciptakan ruang kelas yang aman dengan nada perasaan positif. Artinya nada perasaan positif ini terkait dengan komunikasi, dengan penggunaan bahasa dari guru, sehingga siswa itu merasa tadi seperti kebutuhan Maslow yang disampaikan Bu Kasni di awal. Siswa merasa nyaman, merasa tentram, merasa hangat berada di kelas itu, tidak merasa terintimidasi. Nah, jadi penggunaan bahasa ini sangat penting, terutama penggunaan bahasa dengan nada perasaan yang positif dan penuh perhatian, komunikasi yang terbuka dan partisipatif. Tapi terbuka bukan berarti kalau ada siswa yang berbuat salah langsung ditegur di depan siswa lainnya, karena hal itu bisa menurunkan self efficacy siswa ketika menegur siswa di depan siswa lainnya. Nah, mungkin Bapak Ibu yang seorang guru pernah melakukan memanggil siswa ke ruangannya, kemudian dinasihati 4 mata dengan guru saja, ya, bukan di depan siswa yang lainnya. Kemudian memiliki pola kalau di sini mengatakannya pola persahabatan, artinya guru dan siswa ini kadang-kadang bisa bertindak sebagai teman, bisa bertindak sebagai orang tua, dan bisa bertindak sebagai guru. Nah, kapan itu tidak harus selalu sebagai guru, tapi juga ada waktunya guru itu menempatkan diri sebagai sahabat siswa, terutama ketika ada siswa yang ada masalah. Kalau pendekatan guru dan siswa tidak akan berhasil, maka pendekatannya adalah sahabat dengan sahabat, teman dengan teman. Oke, yang berikutnya di bawahnya itu di nomor 2 ini, rencanakan pelajaran untuk memenuhi kebutuhan siswa. Artinya guru harus melihat latar belakang kebutuhan siswa itu seperti apa. Yang di sini penekanannya kepada jenis kecerdasan dan gaya belajar. Nah, kebutuhan siswa ini penekanannya pada jenis kecerdasan, yaitu ada multiple intelligence dan gaya belajar atau modality. Nah, nanti akan dibahas lebih dalam di bab berikutnya kalau nggak salah ada yang terkait multiple intelligence dan modality. Berikutnya tentu terkait struktur pengalaman, ya, mengalir. Nah, ini mengalir ini istilah mengalir ini dari teori yang disampaikan Bu Kasni di depan tadi. Ada istilah aliran, artinya individu itu benar-benar terlibat. Ya, individu itu benar-benar terlibat dengan pembelajaran sampai-sampai siswa itu nggak sadar kalau sedang belajar. Nah, jadi mengalir, jadi istilahnya mengalir ini. Bagaimana struktur pembelajaran ini bisa membuat siswa seperti itu, ya, tidak kerasa kalau ini sedang belajar. Oke, kemudian yang berikutnya, penekanan kepada luaran kooperatif dan struktur. Nah, ini yang tadi saya sampaikan di awal, ada kecenderungan yaitu kompetitif, individualistis, atau kooperatif.
terkait struktur pembelajaran yang guru sampaikan, ada 3 kecenderungan. Nah, tujuan kompetitif ini sudah pasti ya, kita sudah sering melakukan, yaitu ketika orang lain itu bersaing. Nah, jadi kepuasan diri itu didapat termotivasi ketika dirinya itu lebih berhasil dari orang lain. Nah, jadi kalau ada siswa yang mendapatkan nilai yang lebih rendah di bawahnya, maka dia akan merasa ya saya berhasil, saya lebih tinggi dari nilai dia. Itu ketika cenderung berkompetitif. Tapi ketika itu luarannya strukturnya itu individualistik, maka tidak melihat tidak membandingkan dengan orang lain. Masing-masing siswa memiliki acuannya sendiri, masing-masing siswa memiliki targetnya sendiri, sehingga mereka bersaing dengan diri sendiri. Nah, kalau yang kooperatif ini yang disarankan, menurut buku ini yang disarankan adalah kooperatif, itu ketergantungan yang kuat pada struktur kelas. Ya, siswa bagaikan sebuah keluarga di mana satu gagal ya yang lain gagal. Kalau berhasil ya ini keberhasilan semua. Jadi lebih ke penekanan kooperatif. Berikutnya mengajar dengan keaslian, ketulusan ya. Ketulusan ini lebih menekankan kepada karakteristik guru, ciri khas guru, karena masing-masing guru memiliki ciri khas masing-masing. Nah, kalau di tulisan ini penekanannya kepada penggabungan antara keaslian atau kekhasan guru atau ketulusan guru dan semangat guru yang harusnya bisa ditunjukkan ke siswa, itu dikaitkan dengan elemen-elemen yang dimiliki oleh siswa, kekhasan siswa. Jadi dipertemukan nih antara siswa itu mereka memiliki keunikan apa saja, siswa memiliki minat dan bakat apa saja, kemudian minat dan bakat dan keunikan siswa itu diakomodasi oleh guru. Nah, di sini misalkan ada perbedaan etnis, misalkan ada perbedaan agama, tapi kalau agama nggak terlalu dicondongkan di sini ya. Di sini lebih ke etnis dan budaya. Bagaimana guru mengemas budaya atau etnis tadi itu menjadi sebuah strategi pembelajaran yang bisa meningkatkan motivasi siswa, karena siswa merasa oh ini saya banget nih, seperti ini nih saya sekali, dan seterusnya. Dan yang terakhir, selesai ini sudah terkait strategi peningkatan sudah selesai. Berikutnya adalah selesai Bu Kasni ya? Atau disampaikan nih sebagai pemikiran terakhir tentang motivasi Bu Kasni? Atau kita mulai diskusi saja? Kita mulai diskusi saja, Pak. Nah, oke, supaya nanti lebih mengerucut ya Bapak dan Ibu, karena ini sifatnya teoritis dan general. Mudah-mudahan melalui diskusi nanti kita bisa menemukan sesuatu yang lebih kontekstual. Baik, Bapak dan Ibu, silahkan jika ada tanggapan atau pertanyaan, mari disampaikan di kelas supaya nanti bisa kami usahakan membantu untuk berdiskusi. Monggo, silakan, Bapak dan Ibu. Mas Abdul. Oke, Pak Roy, silakan. Oke, baik. Saya agak tertarik tadi yang disampaikan. Oh, sudah ya? Screen apa namanya? Screen-nya sudah saya ada ya? Ya, sebentar. Yang di slide terakhir tadi, Mas. Slide terakhir. Oke, ini nggih. Oh, bukan. Ini terakhir, Pak. Itu. Atasnya. Nah, baik Mas Abdul. Pertemuan. Ada satu hal pertanyaan yang mungkin saya sampaikan ya. Mungkin karena saya tadi agak sinyal saya agak keluar masuk tadi, agak susah gitu. Jadi saya kurang mengikuti pemaparan yang mengenai struktur pengalaman belajar yang mengalir, Mas. Oke. Mungkin bisa diulang, Mas. Saya pengen mendengarkan bagaimana toh itu maksudnya struktur pengalaman belajar yang mengalir itu seperti apa. Begitu nggih, Mas Abdul. Nyuwun sewu, nyuwun ngapunten gitu. Terima sangat Pak Rois atas pertanyaannya.
Jadi Bapak Ibu, ini memang erat kaitannya kalau nggak salah di depan bukas nih ya, ada teori terkait aliran dari Bandura atau siapa saya lupa itu di awal. Ini kaitannya dengan teori motivasi sehingga bisa dikaitkan bahwa siswa itu akan lebih senang, akan lebih termotivasi ketika belajar. Siswa itu belajar tapi tidak merasa sedang belajar, mengalir. Artinya siswa kalau dari istilah kita itu ada istilah apa itu namanya, belajar sambil bermain atau bermain sambil belajar. Nah, bagaimana struktur yang dibuat oleh guru ini, yang dibuat oleh pendidik ini bisa merancang hal sedemikian rupa. Kalau nggak tahu kalau di tempat kita ya, kalau di luar negeri, kalau di Amerika, kalau di Eropa, di Finlandia, guru-guru itu lebih sering, cenderung, pengalaman saya sendiri kemarin beberapa tahun yang lalu itu siswa tuh belajar tidak kayak sedang belajar, ya, karena guru sudah ada desain, sudah ada struktur, sudah ada rencana terkait pembelajaran itu lebih ke permainannya, bisa sambil bernyanyi, kemudian ada ruangan khusus, di situ ada banyak sekali media-media pembelajaran yang memang disiapkan untuk hari itu. Jadi guru memang setiap hari merombak ruangan, kursi-kursi disingkirkan, kemudian mengganti pajangan di tembok dan seterusnya. Itu hampir guru lakukan setiap hari kalau di Finlandia seperti itu. Tujuannya untuk apa? Supaya mereka pertama tidak bosan ya dengan ruangan itu. Yang kedua, ruangan itu didesain khusus dengan tema yang akan dipelajari esok harinya. Sehingga ketika belajar itu siswa merasa sedang bermain, nyaman berada di kelas, sehingga mengalir pembelajarannya. Nah, yang dimaksud mengalir itu seperti itu, Pak Rois. Sehingga siswa itu ketika belajar merasa ini mainan, ini sedang bermain, tapi itu sedang belajar. Nah, begitu Pak Rois, sehingga tidak ada rasa penat, tidak ada rasa jenuh karena ada seperti di tempat kita begitu ya. Saya juga mengalami hal tersebut. Jadi mengalir itu lebih erat kaitannya dengan teori. Sebenarnya saya coba carikan, saya pernah baca ini. Oke, sebentar Pak. Teori sebentar, atribusi. Ini di teorinya Csikszentmihalyi, apa namanya? Menyebutkan pengalaman mengalir. Nah, dia menyebutkan suatu akibat dari individu menginternalisasikan tujuan belajar itu menjadi tujuan sendiri. Nah, jadi internalisasi tujuan pembelajaran itu menjadi kepuasan intrinsik. Jadi merasa senang, siswa tidak merasa sedang belajar karena itu memang siswa butuh gitu ya. Ada rasa kebutuhan di dalam diri siswa. Nah, di sini kalau di makalah halaman 9 seperti itu. Jadi memuaskan kebutuhan intrinsik sehingga siswa tidak merasa sedang belajar. Mereka sedang merasa memuaskan dirinya sendiri. Pak Rois. Mas Abdul, alhamdulillah sudah dijelaskan. Jadi kalau saya boleh simpulkan atau garis bawahi tadi, secara tidak langsung bahwa yang mengalir itu juga dapat juga diartikan seperti kita itu tidak seperti belajar tapi tahu-tahu anak-anak itu ya memang mempelajari sesuatu. Contohnya misalkan tadi disampaikan tadi settingan kelas, kemudian peraga dan seterusnya. Misalkan saya belajar tentang bunyi, saya biasanya membawa gitar ke kelas, kemudian kita nyanyi-nyanyi, kemudian anak larut dalam pola tersebut. Nah itu juga mungkin kalau dari saya yang saya dengarkan penjelasan Mas Abdul tadi mungkin juga salah satunya seperti itu begitu nggih Mas Abdul nggih. Matur nuwun. Betul Pak Rois. Terima kasih Pak Rois. Jadi suasananya memang menyenangkan, kemudian anak bisa larut begitu ya. Bisa larut secara tidak langsung mereka sudah mempelajari begitu. Oke, itu Mas Abdul. Matur nuwun. Sami-sami. Ini sudah terima kasih Mas Pak Rois sepertinya ini. Oke, sami-sami Pak Rois. Termasuk suasana ruangan yang ungu-ungu kayak gini nih nggih.
Nah, okay. Itu kalau di Finlandia itu Pak, itu setiap hari guru merubah desain-desainnya itu Pak. Kalau ini kebetulan kami di ruang makan ini Mas Abdul. Ini ruang makan kami. Nah, kalau ruang makan jangan diubah Pak, nanti kalau kan diubah menunya nggak berubah. JNJ. Termasuk menu makan juga berubah setiap hari ini. Nah, itu betul. Enak ya Pak. Oke, Mas Abdul, matur nuwun, bukas nih. Sami-sami. Monggo, Bapak Ibu yang lain, teman-teman yang lain, jika ada yang ingin disampaikan, silakan. Kita diskusi santai saja, gitu. Ini kalau saya nggak bisa jawab, ya berarti yang jawab yang lain, gitu. Kalau saya nggak bisa, bukas nih nggak bisa, ya nanti Pak Rois yang jawab. Mas Abdul, bareng-bareng Mas Abdul. Oke. Monggo, Bapak Ibu, silakan, rekan-rekan. Iya Mas. Kita rampung kok. Iya Mas. Rampung Mas. Rampung. Oke, kalau tidak ada ini nanti kita bisa arahkan ke tugas individu ini diskusinya nanti. Karena tugas individu ini kaitannya erat sekali dengan teori tadi yang disampaikan oleh Bu Kasni di awal ini. Di tugas individu ini Pak Wangit menyampaikan bahwa carilah ide. Nah, bagaimana mengembangkan motivasi siswa sekolah dasar? Bagaimana cara mengembangkan motivasi siswa sekolah dasar? Ya. Syaratnya apa? Yang pertama harus ada teori dan rujukan dari buku atau jurnal. Yang kedua, syaratnya adalah menjelaskan bagaimana ide tersebut dilakukan. Jadi kita seolah-olah membuat kasus ini ya, seolah kita membuat narasi kasus yang nanti dikaitkan dengan teori motivasi yang tadi disampaikan Bu Kasni di awal, dan juga beberapa kasus ada di makalah yang kami sampaikan, yang sudah kami share. Atau Bapak Ibu dari praktisi, Bapak Ibu praktisi atau Bu Kasni sendiri pernah mengalami hal serupa terkait motivasi? Ada nggak sih siswa yang sebenarnya cerdas, sebenarnya pintar, sebenarnya punya potensi, tapi tidak punya motivasi untuk belajar? Sehingga siswa itu memasang target minimal, yang penting lulus. Gitu. Nah, ada nggak hal seperti itu? Atau ada siswa yang punya motivasi tinggi, tapi tidak punya potensi, ya, sehingga ketinggian targetnya. Kalau targetnya ketinggian, siswa nggak bisa mencapai, maka jadinya stres, atau siswa itu akan mengurangi usahanya. Saya sia-sia nih usaha seperti ini, tidak mencapai target terus. Nah, kira-kira ada nggak seperti itu, monggo? Ada, Pak. Ada Mas nih. Ada ya, ada. Saya akan bercerita tentang dua hal contoh ya. Yang pertama, waktu itu saya ngajar kelas 4 ya. 1 tahun yang lalu saya ngajar kelas 4. Siswa tersebut itu saya merasa dia punya potensi, tapi kenapa nilainya selalu di bawah 4 malah. Nilainya hampir semua mata pelajaran itu di bawah 4. Saya merasa kita caki pinter, tapi kenapa nilainya begitu? Dan di kelas itu dia selalu jadi biang kerok keonaran begitu. Langkah saya adalah mendekati anak itu, Pak. Kemudian kenapa sih kamu begitu? Saya panggil orang tuanya, kita konsultasi. Kemudian maksud saya konsultasi tadi adalah apabila saya mengambil tindakan-tindakan tertentu, orang tuanya tidak tersinggung. Jadi ada kolaborasi antara saya dengan orang tua. Begitu. Sehingga kalau nanti anaknya lapor begini-begini, kita sudah tahu dulu gitu orang tua. Kemudian saya juga melihat bahwa dia punya potensi yang lain, mungkin di bidang sastra begitu. Itu hanya perasaan saya saja. Saya melihat karakter suaranya juga bagus begitu. Ini saya PDKT, Pak. Pendekatan itu butuh waktu 2 bulan untuk membangkitkan semangat dia. Ternyata setelah saya selidiki, dia itu tidak termotivasi adalah karena perilaku guru sebelum saya. Jadi guru sebelum saya itu kalau di kelas sangat keras mengajarnya, juga mendoktrin begitu. Jadi tidak pernah memberi kebebasan orang untuk berekspresi. Itu menurut dia. Nah, setelah saya pelajari, kemudian apa yang harus saya lakukan? Berarti
waktu itu saya harus merubah image anak bahwa saya adalah guru yang bersahabat. Saya bersahabat dengan anak-anak, guru yang menyenangkan bagi anak-anak. Saya ubah tuh mindset-nya, sehingga anak menyukai saya dulu. Itu yang saya lakukan. Setelah anak suka dengan saya, apapun yang saya ajarkan, pasti mereka senang. Nah, yang paling membuat saya itu merasa sangat tertekan adalah begitu mendengar kata matematika, satu kelas tuh fobia semua, Pak. Satu kelas itu langsung fobia semua. Aduh, bagaimana ini? Nah, saya harus mengajar kelas 4, tapi dari seperti yang ngajar kelas 2 ini pelan-pelan saya perbaiki bagaimana dia tidak fobia dulu, bagaimana dia senang dengan saya sehingga pembelajaran itu bisa berlangsung. Nah, 2 bulan saya pendekatan dengan anak-anak, akhirnya berhasil. Kemudian saya merasa dia punya keistimewaan di bidang sastra. Kemudian saya janji gini, suaramu bagus, besok kamu tak ajari mendongeng ya. Ya Bu. Nah, dari situ ternyata memang dia mampu, Pak. Nah, setelah saya latih mendongeng 2 bulan, dia juara kota, Pak. Juara 1 tingkat kota Semarang, Bapak, waktu itu. Dan malah berhasil masuk ke 30 besar tingkat nasional. Itu prestasi yang luar biasa dari anak yang nilainya 30 menjadi juara seperti itu. Nah, cuma efek dampaknya itu kalau diajar guru lain dia enggak mau gitu loh. Delalah kelas 5 dengan saya lagi, kelas 6 dengan orang lain dia enggak mau. Bu, saya maunya dengan Bu Astuti aja. Loh ya, guru harus macam-macam. Sehingga setiap istirahat tuh dia lari ke kelas saya, minta Bu aku ajari guru itu. Saya enggak mudeng diajar guru itu ya, saya telateni aja sampai lulus, Pak. Sekarang SMP kelas 1. Tuh. Dan yang kedua, Pak, yang dari anak tidak termotivasi tadi namanya Raffi, Pak. Murid saya itu anak orang enggak punya, bapaknya seorang pemabuk, ibunya hanya jual teh di pinggir jalan begitu. Jadi sangat tidak mampu. Nah, dia itu selalu membuat biang kerok di kelas juga. Penampilannya kayak Gali lah, Pak. Itu seperti itu di kelas itu. Ketemu saya itu saya merasa kok aneh gitu. Dia selalu gembor-gembor di kelas tuh, Pak. Bicaranya tuh tak terkontrol, tapi tidak mau bergerak di tempat duduknya saja. Dan teman-temannya itu satu kelas tunduk sama dia. Ini bagaimana ini caranya? Akhirnya saya dekati dia. Saya tanya, kenapa kamu tidak pernah mau berdiri? Kenapa kamu tidak pernah maju kalau dipanggil Bu Guru? Jawabannya cepat, Pak. Melihat saya aja tidak mau dia. Diam aja. Ada apa ya? Kemudian saat istirahat, saya tidak pernah ke kantor. Saya selalu di kelas mengamati anak-anak bermain. Dari situ saya tahu, oh ternyata dia punya beban perasaan minder dengan teman-temannya karena kondisi ekonomi keluarganya. Kemudian saya perhatikan seragamnya, Bapak. Kelas 5 itu pakai seragam kelas 1 sejak kelas 1. Sehingga celananya sak dengkul, kan celananya panjang ya. Celananya itu sak dengkul, sehingga kalau dia berdiri mungkin sobek atau bagaimana. Jadi karena sangat tidak punya, kemudian saya tanya, kamu tidak punya baju pengganti yang lain? Dia diam saja. Karena dia tidak menjawab, siangnya saya langsung home visit. Home visit ke rumahnya, saya pengen tahu keadaan rumahnya seperti apa, orang tuanya seperti apa. Nah, dari data itu kemudian saya ke sekolah, menghubungi pihak koperasi, saya pesan seragam 3 setel untuk anak itu. Saya bayar pribadi dengan uang saya sendiri. Waktu itu satu setelnya 200.000, berarti 3 setel merah putih, batik dan pramuka 600.000. Saya keluarkan itu untuk memberikan kepada anak. Plus olahraga, berarti 4 setel, Pak. Olahraganya 175. Bagi saya mengeluarkan uang segitu enggak apa-apa karena mungkin penghasilan saya lebih banyak dari orang tuanya aja, amalah. Saya ingin dia itu punya motivasi belajar, dia tidak minder dengan temannya. Mungkin dari faktor itu. Setelah saya berikan, besok dipakai ya. Kalau kamu bisa bebas bergerak, tidak usah takut sobek dan sebagainya. Dia mantok saja, Pak, tanpa ekspresi. Nah, setelah dipakai teman-temannya bertepuk tangan, wah, pokoknya begitu. Nah, dari situ kemudian saya memberitahu begini, kamu sudah sama dengan teman-temanmu secara fisik. Nah, sekarang bagaimana kamu menampilkan bahwa di antara teman-temanmu kamu itu kan jagoannya. Saiki jagoan sing apik piye gitu. Jadi saya memposisikan sebagai orang tua, bukan lagi sebagai guru.
bagaimana saya bisa mendekati dia sebagai ibu begitu. Saya tampilkan, saya motivasi terus agar dia bisa tidak minder lagi, bagaimana mengikuti pelajaran dengan baik, bagaimana itu butuh proses hampir 3 bulanan lebih Bapak untuk bisa mengembalikan kepercayaan dirinya. Alhamdulillah setelah proses itu berlangsung, saya ajari juga menabung, pasangunya saya siapkan toples kecil di kelas Bapak. Jadi murid saya yang seperti itu ada 6 orang. Dari anaknya tukang rosok, termasuk dia tadi anaknya pemabuk, dan anak-anak yang berkelainan khusus itu saya sediakan toples 6 di kelas. Setiap hari saya suruh nabung 1.000 atau pokoknya agar dia punya celengan bagaimana. Sehingga kalau ada kebutuhan sekolah yang tak terduga, bisa mengambil dari itu. Kalau kurang nanti saya tomboi. Paling enggak kan anak ada usaha, begitu saya ingin dia seperti itu. Akhirnya setelah berjalan 1 semester, kelas saya benar-benar menjadi kelas yang sangat kondusif dan anak itu bisa mengatur teman-temannya sesuai yang saya inginkan. Jadi tadinya dia biang keroknya kekeliruan, biang keroknya kejahatan di kelas, sekarang dia menjadi biang keroknya kebaikan begitu. Sampai akhirnya dia lulus dengan nilai yang baik dan sering datang ke sekolah, tetapi tidak mau menemui guru yang lain. Itu jeleknya seperti itu, maunya ketemu sama saya seperti itu. Nah, itu sebuah motivasi bahwa memang benar seorang guru harus bisa menjadi orang tua bagi anak-anak di kelas, menjadi sahabat bagi anak-anak di kelas, dan menjadi guru bagaimana kita mengeluarkan power kita untuk mendisiplinkan anak-anak. Dan agar anak itu berhasil, tugas kita adalah bagaimana anak senang dulu dengan kita, itu yang pertama. Kalau anak sudah senang, apapun yang ingin kita lakukan, anak akan oke dan melakukannya karena motivasi intrinsik, bukan lagi ekstrinsik. Nah, motivasi intrinsik itu lebih kuat apabila itu kita bisa kelola dengan baik, hasilnya akan sangat-sangat luar biasa. Itu Bapak. Terima kasih atas waktunya. Monggo mungkin ada teman lain yang ini menambahkan, karena saya terus terang mengajar di lingkungan dari keluarga menengah ke bawah. Sehingga masyarakat atau murid saya itu banyak yang bermasalah seperti itu. Oke. Monggo yang lain. Bu Kasni sharing-sharingnya ini mengingatkan saya kepada sebuah film yang berdasarkan kisah nyata ya. Namanya The Round Club Story, kalau Bapak Ibu pernah melihat, itu cerita guru dari Amerika. Ini Bu Zela, silakan, tadi sudah mengangkat tangannya. Silakan Bu Zela. Oh, saya kira nggak jadi. Oh, jadi coba di pending dulu biar. Saya izin silakan kamera ya teman-teman, karena sinyalnya naik turun ini. Iya, benar, sama. Iya, apa-apa, sama. Ini agak salah dari kemarin. Baik, terima kasih Mas Abduh, Bu Kasni ya atas presentasi dan sharing-sharingnya tadi. Saya tertarik sekali terhadap hal yang tadi disampaikan oleh Bu Kasni ya, terkait memang harus berproses ya terhadap memotivasi anak, itu memang butuh waktu. Nah, tadi kan sudah Bu Kasni sampaikan terkait ketika si anak itu sudah suka ya, misal suka dengan Bu Kasni, kemudian nantinya akan susah ketika dengan guru lain. Maksudnya itu kan menjadi salah satu hal yang tentunya harus diatasi ya, karena kan selamanya anak tersebut bisa dengan Bu Kasni, karena mungkin Bu Kasni di kelas lain, kemudian mereka dan dia juga harus bersekolah di sekolah lain untuk tingkat yang lebih lanjut. Nah, mungkin berdasarkan pengalaman Bu Kasni sendiri, bagaimana cara mengatasi hal-hal tersebut, Bu? Mungkin kan karena kan nantinya juga akan berpengaruh ya terhadap kehidupan si anak tersebut. Kan tidak mungkin istilahnya Bu Kasni itu 1 kali 24 jam standby untuk pengetahuan. Jadi kan saya bayangannya hal-hal seperti apa sih yang mungkin menjadi alternatif lain ketika tidak ke Bu Kasni, itu ke siapa? Oh gitu. Ya Mbak Jela. Saya juga berpikir begitu Mbak Jela. Bagaimana dia agar mau pindah ke lain hati begitu ya, hatinya tidak untuk saya toh begitu. Ya, saya perlu pendekatan secara individual begitu. Jadi setiap dia curhat ke saya, setiap istirahat itu saya beritahu bahwa setiap guru itu punya karakter yang berbeda. Namun tujuannya sama, ingin membuat kamu itu menjadi lebih baik begitu. Nah, caranya bagaimana? Kamu harus bukan gurunya yang adaptasi padamu, karena kamu yang harus beradaptasi dengan beliau-beliaunya.
Jadi saya kan tidak mungkin mengajar kamu sampai SMA, saya bilang. Suatu hari kita akan berpisah. Nah, kamu harus bisa adaptasi dengan orang lain. Mungkin kamu punya kenangan khusus dengan saya, tetapi berilah celah pada orang lain di hatimu untuk masuk juga, menjadi kesan di hatimu juga. Dan itu butuh waktu juga untuk bisa memasukkan figur orang lain ke dalam dirinya juga. Tapi nggak ada yang seperti Bu Guru, nggak ada yang bisa mengerti saya. Dia jawabannya seperti itu. Nah, cobalah, berarti kamu harus mengerti bahwa setiap orang tuh punya karakter yang berbeda, punya kelebihan yang berbeda, juga punya kekurangan yang berbeda. Kita harus bisa beradaptasi dengan itu. Karena kamu selamanya nggak mungkin terkungkung dalam keterpesonaannya dengan saya bilang gitu. Jadi itu setiap hari saya kandani ya, tak beritahu nasihat seperti ini. Saya seperti Bu Guru nih ngajar nih anak 40, murid saya itu setiap kelas 40, kadang 42, nggak pernah sedikit, bahkan sampai 48 juga pernah. Seperti ini, Bu Guru mulai dari yang baru, jadi harus adaptasi dulu. Begitu juga kamu di kelas 6, gurunya mesti berbeda dengan gaya Bu Guru. Nah, kamu harus mengerti, kalau kamu tidak bisa menyesuaikan, maka kamu akan gagal nanti di kelas selanjutnya. Gitu. Itu butuh waktu hampir 1 tahun Mbak Zela agar dia bisa lepas dari keterpesonaannya dengan saya. 1 tahun dia masih ikut terus begitu. Terus pada akhirnya setelah kelas 6 guru, sekarang saya sudah tahu. Jadi proses pendekatannya itu lama, hampir 1 tahun gitu. Kemudian dia bilang begini, Bu, sekarang saya yakin bahwa saya bisa dengan orang lain. Bu Guru memang mendasari, dia dewasa benar itu. Saya sampai merinding kalau mendengar kata-katanya. Bu Guru sudah mendewasakan saya. Saya sekarang mengerti bahwa saya harus beradaptasi dan menerima orang lain untuk bisa meminterkan saya. Bu Guru telah mengajarkan saya bahwa saya harus kuat. Saya harus bisa. Saya harus bisa dan berusaha. Begitu, Mbak Yela. Jadi hampir lulus itu baru dia bisa menyadari seperti itu. Jadi memang perlu waktu lama ya Bu? Dia iya. Dari kelas berapa? Nggak bisa kayak goreng bakwan dibalik langsung jadi. Dan berapa itu prosesnya sampai dia bisa misalnya menerima orang lain untuk jadi misal gurunya yang bisa membimbing? Iya, prosesnya memang lama. Kelas berapa Bu? Sekarang dia sudah SMP Mbak. Kalau awal-awal waktu sama Bu Kasni itu dari dia kelas berapa? Kelas 4, kelas 5 dia ikut saya. Oke. Baik. 2 tahun dengan saya. Ibu itu berarti dulu waktu guru kelas 4 ya? Ya. Oh, berarti tapi waktu kelas 5 pun anak tersebut maksudnya cenderung ingin ke ibu kayak gitu ya, maksudnya ketika ingin. Iya, memang saya ngajar 2 tahun, kelas 4 dan kelas 5 dia ikut saya di kelas 4 dan kelas 5. Setelah kelas 6 baru ikut orang lain, guru lain begitu. Jadi saya mengajar dia selama 2 tahun. Ya, saya mungkin ketika si anak tersebut ketemu dengan ibu ya, maksudnya tipe-tipe yang seperti ibu itu memang bagus ya, maksudnya cenderung akan nanti outputnya mendewasakan siswa supaya bisa jadi mandiri dan bisa menerima guru lain. Nah, saya membayangkan jika siswa tersebut itu ketemu dengan guru yang maksudnya tidak dapat memotivasi seperti itu, mungkin outputnya tentu akan berbeda ya, maksudnya Bapak Ibu nanti siswa itu mungkin outputnya akan berbeda seperti yang diceritakan oleh Bu Kasni, maksudnya bagaimana kita sebagai guru untuk dapat ya memposisikan diri agar tetap dapat memotivasi siswa dari segi eksternal maupun internal seperti yang mungkin tadi Bu Kasni sampaikan. Kalau dari saya sih seperti itu Bu, terima kasih. Sami-sami Mbak Zela. Terima kasih Mbak Zela atas tanggapan responnya. Di sini ada lagi yang ingin menyampaikan sesuatu, sepertinya Bu Herwulan. Nah, silakan Bu Herwulan. Iya. Terima kasih ya Mas Abdul, Bu Kasni. Ini maaf nih off cam karena kebetulan masih dalam perjalanan, masih setir ini. Begini, saya setuju banget dengan apa yang disampaikan Bu Kasni karena terus terang saya juga mengalami hal tersebut. Jadi kalau saya benar-benar memposisikan diri sebagai sahabat. Jadi ketika itu saya pernah diberi tantangan oleh kepala sekolah yang dimana sekolah dasar di kota Pontianak itu ada 160 berapa, dan di sekolah saya itu hampir setiap tahun nilai ujian sekolahnya itu berada pada posisi 140 rankingnya, dan saya diberi tantangan oleh kepala sekolah untuk bagaimana meningkatkan
hasil atau meningkatkan ranking sekolah, terserah dengan pola seperti apa. Jadi ketika saya memetakan gaya belajar anak-anak, ternyata yang benar-benar mempengaruhi motivasi anak-anak untuk berprestasi atau motivasi anak-anak untuk bisa belajar terus, mau belajar, itu adalah bagaimana anak merasa nyaman dengan gurunya, bagaimana guru menjadi sahabat mereka, dan bagaimana kita sebagai guru itu dapat terjun ke dunianya mereka gitu. Jadi apapun yang mereka mengalami kendala itu mereka tidak ada hambatan atau tidak ada batasan untuk menceritakan. Nah, itu sih sebenarnya awal mula yang sampai akhirnya alhamdulillah peringkat sekolah naik ke angka 46 dari 140. Kemudian yang saya khawatirkan seperti yang Mbak Zela sampaikan tadi, yang saya khawatirkan memang adalah bagaimana jika bertemu dengan guru lain. Karena karakteristik seorang itu berbeda-beda gitu ya. Guru itu dalam menyikapi atau mengatasi atau strategi pembelajaran itu jelas berbeda-beda. Kalau untuk di sekolah ketika itu, saya meminta kepala sekolah untuk mengadakan IHT. Jadi IHT itu kan ada setiap tahun, satu tahun 2 kali. Itu memberi materi penguatan lagi terkait hal tersebut. Jadi bagaimana seorang guru itu benar-benar memberi pengaruh besar kepada prestasi atau motivasi belajar anak. Jadi guru yang sudah mulai lupa terkait teori-teori tersebut kembali diingatkan dengan adanya IHT dan disimulasikan seperti itu. Kemudian kalau untuk kebetulan murid saya itu sudah pada SMP ya, sudah pada SMP hingga dengan detik ini pun masih berkomunikasi dengan saya. Memang betul apa yang dikatakan Bu Kasni, itu memang kalau anak sudah merasa nyaman itu sulit sekali mereka untuk beranjak. Nah, bagaimana cara saya menyikapinya? Bahkan murid saya sudah SMP, masih ada yang menghubungi saya bertanya terkait materi matematika SMP. Jadi kalau yang saya lakukan adalah saya bertanya, gimana pembelajaran di sekolahnya? Bagaimana gurunya? Biasanya kalau mereka cenderung kurang suka sama gurunya, mereka akan menyampaikan kurang-kurang gurunya. Nah, ketika mereka menyampaikan kurang-kurang gurunya, saya bertanya kembali, bagaimana gurunya? Apakah ada sedikit nilai baik guru tersebut di mata kalian? Pasti ada yang mereka ceritakan nilai sisi baik guru tersebut. Nah, di situ saya beri penguatan bahwa yang Bu Guru lakukan atau Bapak Guru lakukan saat itu juga pernah Ibu lakukan. Jadi sama saja gitu loh. Jadi perlahan-lahan itu mulai sering kita ngajak ngobrol yang akhirnya membuka secara perlahan mindset mereka bahwa oke, semua guru itu sama. Intinya adalah bagaimana saya memanajemen diri saya. Gitu, seperti itu. Seperti itu aja sih, Mas Abdul, Bu Kasni. Terima kasih. Terima kasih Bu Herwulan atas sharing-sharing pengalaman ya. Intinya memang kalau kita kembalikan ke materi, betul teori kebutuhan itu ya. Siswa merasa nyaman dulu dengan gurunya. Siswa merasa aman dulu dengan gurunya. Nah, itu yang paling penting. Kalau siswa sudah tidak nyaman, siswa sudah merasa tidak betah dengan gurunya, ya gurunya mau ngapain aja susah gitu untuk memotivasi siswanya. Itu yang menurut teori juga ternyata teori itu relevan dengan konteks yang Bapak Ibu alami tadi, ya Bu Kasni, Bu Herwulan tadi ya. Nah, baik Bapak Ibu yang lain silahkan jika ada yang ingin disampaikan, ditanyakan atau ingin menyampaikan sesuatu ya, terutama yang praktisi, dosen juga boleh ketika pernah menemukan mahasiswanya yang kurang termotivasi, lalu apa yang dilakukan untuk memotivasi siswa tersebut. Nah, silahkan. Ini ada beberapa praktisi dan akademisi di sini. Nah, monggo Bapak dan Ibu. Atau ada yang masih sering memberikan rewards berupa eksternal. Oh iya, Bu Vera ini silakan. Bu Vera dosen atau guru Bu ini Bu? Iya, guru ya dosen Pak. Guru ya dosen, nggih berarti nyabang. Monggo silakan. Yang pertama tadi sesuai pengalaman bagaimana memotivasi siswa dari siswa dulu ya. Sama, dan saya setuju yang dikatakan dengan Mbak Herwulan tadi, memanage diri sendiri kita sebagai pendidik, bagaimana cara kita memotivasi siswa bisa dari
teori yang tadi di slide yang ditampilkan tadi. Pengalaman sama juga bagaimana cara saya ada satu siswa itu ya mogok atau memang tidak mau untuk mengikutinya, tapi dari guru, saya sebagai guru waktu itu, jadi bagaimana saya mempunyai strategi atau cara untuk memotivasi siswa ini untuk dapat mengikuti atau mau mengikuti pelajaran yang saya ampu seperti itu. Nah, dari itu kan kita menyelidiki atau bagaimana ingin tahu siswa ini kenapa sih, kenapa dari siswa ini kok tidak mau mengikuti pelajaran saya, apakah memang dari faktor saya ataukah memang dari faktor kondisi anak tersebut atau memang dari kondisi lingkungan, keluarga atau bagaimana. Nah, dari situ kan sebagai guru mencari tahu dulu saya ini mengajarnya bagaimana. Kalau memang saya sudah merasa tepat, kembali ke siswanya ini bagaimana. Nah itu saya mencari kesimpulan bahwa memang seorang guru seharusnya atau memang bisa mengetahui bagaimana cara memotivasi, punya cara tersendiri lah memotivasi siswanya. Nah, dan itu penambahan dari saya ya. Yang kedua saya mau bertanya bagaimana sih dari Pak Abduh dan Bu Kasni ini tentang feedback atau memberikan reward sebagai hadiah, baik hadiah memang hadiah atau hadiah pujian begitu kepada siswa yang mungkin siswa yang bisa menjawab atau memang rajin, itukah bisa menimbulkan keirian kepada siswa yang lain. Itu bagaimana menurut Pak Abduh atau Bu Kasni? Terima kasih. Terima kasih Bu Vera atas sharing-sharing pengalaman dan pertanyaannya. Baik, tadi pertanyaannya adalah bagaimana terkait pemberian rewards kepada siswa, apakah itu akan menimbulkan cemburuan pada siswa lain atau bagaimana. Nah, Bu Kasni sudah ada pengalaman, Bu Kasni. Silakan, nanti gantian, Bu Kasni dulu baru saya. Saya Pak yang menjawab. Boleh, silakan. Masih ramai, anak-anak udah turun sebentar. Oh ya, enggak apa ya. Jadi Bu Vera, reward itu bisa berupa pujian, bisa berupa ini loh, dipegang saja ini sudah reward loh Bu Vera. Wah, kamu baik, kamu pinter, kamu rajin aja, dipegang pundaknya dengan muka kita yang smile itu sudah reward loh Bu Vera. Jadi anak merasa ini ya, aku kok diuangke gitu loh. Ya, jadi pembelajaran memanusiakan manusia itu memang benar. Jadi dewe dihargai gitu loh. Nah, bisa berupa verbal, bisa berupa tindakan atau perbuatan. Bisa juga berupa hadiah dalam bentuk barang. Tetapi kalau saya sangat menghindari yang dalam bentuknya barang. Kecuali dalam keadaan terpaksa. Jadi saya lakukan adalah verbal dan ini perbuatan ini ya. Jadi saya mengelus-elus pundaknya, terus saya elus-elus kepalanya, itu anak sudah luar biasa senang Bu Vera. Jadi setiap pembelajaran, misalnya saya menjelaskan, saya tahu konsentrasi anak itu maksimal hanya sekitar 10 menit ya, konsentrasi penuh, berkualitas itu hanya sekitar 10 menit. Jadi bagaimana saya bisa memanfaatkan 10 menit pertama itu untuk menjelaskan sesuatu yang sangat penting. Setelah itu akan saya santai. Jadi memang saya hanya mengambil 10 menit saja anak berkonsentrasi. Kenapa? Kalau lebih dari itu anak sudah buyar, macam-macam lah tingkahnya. Itu yang saya lakukan di kelas. Jadi menjelaskan soal apapun, sesulit apapun, pelajaran apapun, saya hanya mengambil 10 menit saja intinya. Setelah itu slow. Nah, pertanyaan itu saya lempar secara umum begitu. Ketika menjelaskannya dengan bahasa yang sangat sederhana, tidak usah kita bermain dengan kata-kata yang sulit, yang tidak bisa dicerna oleh anak. Nada kita juga jangan keras. Kenapa? Sehingga kita tidak seperti menghardik ya. Wong nerangke kok koyo padu gitu ya. Menghardik anak. Jadi kita terangkan dengan bahasa yang lembut, ngwongke, kadang diajak
10 menit itu tidak ada canda. Kita menjelaskan secara konsentrasi begitu. Setelah itu adakah kesulitan kita tanyakan. Nah, kadang-kadang anak tidak tahu tapi tidak berani bertanya kan. Ya kita coba. Ketika untuk membangkitkan motivasi siswa untuk matematika ini, saya tidak pernah bermain dengan angka besar. Saya selalu menggunakan angka kecil, angka di bawah 10 untuk pertama. Sehingga anak termotivasi dulu. Oh, ternyata gampang kok. Kalau kita bermain dengan angka besar, itu anak sudah lama menyelesaikannya. Anak tidak termotivasi karena sulit. Jadi jangan bermain dengan angka besar, itu prinsip saya. Yang kedua adalah kita coba dengan angka yang kecil, kemudian jangan memberi soal yang sulit dulu, yang paling mudah. Kenapa? Ketika anak mampu menyelesaikan, maka dia akan termotivasi. Wah, ternyata aku bisa ya. Bisa Bu, lagi Bu. Ada motivasi dalam dirinya dulu, membangkitkan dulu. Nah, saat anak mengerjakan itu, saya akan berkeliling. Tujuannya apa? Saya memberikan scaffolding di sini. Memberikan bantuan secara bertahap. Karena saya tahu satu kelas itu mungkin banyak yang tidak bisa dibandingkan yang bisa. Tapi mereka tidak bisa mengungkapkan. Maka disinilah peran guru memberikan scaffolding di sini. Nah, setelah berjalan kira-kira ya setengah jam, mesti ada anak yang mampu. Nah, kita bantu mereka untuk melakukan tutor sebaya. Begitu Bu, yang saya lakukan setiap hari begitu. Jadi menghemat energi. Nah, saya berkeliling terus memberikan motivasi. Ya motivasinya, kamu bisa ini loh, dijelaskan pelan-pelan, ditepuk-tepuk, dilus-elus. Kok anak senengnya enggak karu-karuan Vera. Seperti itu yang saya lakukan. Mungkin ada tambahan dari yang lain. Kalau dari scaffolding dan tutor sebaya sudah saya lakukan kok masih tidak mampu, berarti ada masalah dengan saya. Berarti saya mungkin kalimat saya enggak jelas atau bagaimana, begitu. Itu yang saya lakukan. Monggo teman yang lain yang ingin menambah, silahkan. Luar biasa jawaban dari Bu Kasni ini, luar biasa memberikan kita wawasan yang baru ya terkait bagaimana motivasi siswa. Sederhana sekali, tidak usah muluk-muluk ya dengan membeli sesuatu, dengan membeli barang, tidak usah, cukup dengan gestur dari guru sehingga perasaan memberikan reward itu tersampaikan ke siswa. Menepuk pundak tadi, oh itu tadi sebuah reward ya, tersenyum ya, menganggukkan kepala, mengacungkan jempol dan seterusnya. Oke, Bapak Ibu, ada yang ingin menanggapi terkait pertanyaan dan pernyataan yang baru saja kita diskusikan? Silakan. Kita masih punya waktu sekitar 8 menit ini. 8 menit. Jadwal kita sampai jam 9:10, kita sekarang jam 9:02, jadi ada waktu sekitar 8 menit. Monggo, ada yang ingin menambahi, memberikan penguatan. Silakan. Dari dosen lagi juga boleh, ini ada beberapa dosen di antara kita ini ya. Bagaimana sih caranya itu motivasi anak didiknya, karena dosen ini kan akan mengajar calon guru ya, calon guru. Nah, nanti ini yang calon guru yang sudah diajar ini akan membawa hasilnya di ruang kelas ketemu anak-anak SD. Saya boleh. Oke, Bu Zela, silakan Bu Zela. Saya bukan guru, bukan juga dosen sih, tapi saya penasaran kayak gitu. Oh, berarti nggak boleh ini. boleh, silakan. Belum pernah bukan praktisi langsung, tapi saya mungkin mengamati dari yang kenyataan terjadi seperti itu. Karena siswa SD saat ini itu kan sudah dewasa ya, bukan seperti zaman kita waktu masih kecil. Maksudnya waktu SD kita kan dulu maksudnya masih pikirannya masih seperti anak-anak ya, tapi kalau sekarang lihat anak SD kok pikirannya sudah dewasa, maksudnya sudah tahu ya, maksudnya yang dewasa seperti itu kan ya, karena informasi itu sangat cepat mungkin sampainya ke mereka. Nah, yang tadi Bu Kasni sampaikan itu kan terkait dengan gestur, sentuhan dan lain sebagainya. Nah, mengingat siswa SD mungkin saat ini sudah
pikirannya sudah lebih dewasa seperti itu. Bagaimana misal ya Ibu Kasni dengan anak laki-laki seperti itu, tentu saja kan treatmentnya mungkin harus berbeda ya Bu dengan yang anak perempuan. Maksud saya ketika misal Mas Abduh itu kan laki-laki ya, Pak Guru laki-laki, nah itu pasti treatmentnya berbeda ketika akan melakukan sentuhan dengan yang perempuan, karena banyak kasus saya lihat itu kan terjadi pelecehan seksual, mohon maaf, oleh guru kepada siswa. Nah, menurut Bu Kasni sendiri itu bagaimana cara mensiasati atau membedakan seperti itu, maksudnya agar si siswa itu tidak salah tangkap dan gurunya juga tidak maksudnya ya yang berlebihan seperti itu. Halo, masih pulangi anak-anak. Yang namanya sentuhan itu kan terbatas. Jadi kita tidak menyentuh area mana-mana. Anak perempuan disentuh kepalanya begini bagus. Ini kan tidak akan menimbulkan efek apapun. Begitu loh. Jadi area tertentu yang kita sentuh. Kepala, mengelus kepalanya bagus. Seandainya kita tidak berani itu karena mungkin beda gender, ya kita lakukan dengan verbal. Bagus sekali. Tapi mendekat gitu. Kita berkata-kata jauh di depan dengan anak di belakang, tapi ketika kita mendekat dengan anaknya itu akan berbeda rasanya. Kita mendekat dengan verbal, dengan muka yang manis, itu sudah cukup. Tidak harus melakukan dengan sentuhan, bisa diganti. Begitu Mbak Zela. Baik, berarti mungkin strateginya diganti dengan verbal ya, maksudnya? Ya, bisa. Jadi menguatkan, misal kalau kita nggak membatasi dengan yang beda gender, karena kan sekarang saya melihat di TV ya, maksudnya saya kali kasus pondok pesantren dan lain sebagainya itu banyak ya itu, maksudnya kasus-kasus pelecehan seksual, mohon maaf, yang memang justru dilakukan oleh guru itu sendiri yang seharusnya memang menjadi panutan seperti itu. Terima kasih Bu Kasni. Terima kasih Mbak Zela atas respon pertanyaannya. Barangkali ada yang menambahi terkait strategi tadi, karena ada kekhawatiran supaya tidak mengarah ke arah yang tadi disampaikan Mbak Zela. Sepertinya Pak Roy ingin menyampaikan sesuatu. Silakan Pak Roy. Nyalakan kamera yang ditunjuk. Baik, oke. Iya langsung. Ya baik, saya ya ini berbagi pengalaman kepada teman-teman semua. Barangkali teman-teman juga pernah mengalami ataupun punya pengalaman. Jadi kalau kita kan pendidikan dasar ya teman-teman. Jadi sebetulnya ini yang boleh dikatakan ya sulit karena menanamkan sebuah konsep gitu ya. Artinya kalau pendidikan dasar kita lihat ada SD, SMP begitu. Nah, maka ini peran kita, kalau saya kebetulan profesi sebagai seorang guru, bisa didengar ya, Sabtu ya? Oh ya, baik. Kebetulan kalau kita ada yang berprofesi sebagai guru, memang peran motivasi ini kan penting. Begitu. Saya dulu mulai mengajar sejak 2004. Nah, itu pengalaman untuk teman-teman, bagaimana kita menumbuhkan sebuah motivasi tentang anak dalam belajar begitu. Jadi kita sering mendengar yang namanya reward gitu, kemudian kebalikannya kan punishment gitu. Nah ini menjadi hal yang penting, apalagi kaitannya dengan tadi yang disampaikan oleh Mbak Zira, memang benar sekali. Jadi memang ada hal-hal yang kadang kebablasan begitu ya, kebablasan. Kemudian tadi Bu Kasih juga menyampaikan. Sebetulnya di pendidikan dasar itu mulai tahun, kalau tidak salah tahun 2006 dulu itu sudah ada materi pembelajaran ataupun di struktur kurikulum itu tentang pendidikan seks usia dini memang. Jadi sebetulnya tidak hanya muridnya, termasuk gurunya pun juga harus belajar bagaimana memahamkan itu pada anak ya. Jadi di SD kelas 6 itu sudah ada materi tentang pubertas. Nah, ini yang berkaitan dengan yang disampaikan Mbak Zila tadi. Memang apalagi kalau di SD Bapak Ibu, apa teman-teman semuanya.
di SD itu anak-anak, mohon maaf, kalau dengan gurunya, mohon maaf ya, guru laki-laki gitu, anak-anak kelas 4, kelas 5 itu masih kadang jaluk pangku kan gitu. Nah ini nih yang kadang memang harus apa ya, kita harus tahu batasannya. Jadi kelas 3, kelas 4, dan non sewu sekarang kelas 4 itu sudah ada yang menstruasi gitu ya. Sudah ada yang menstruasi secara fisik, secara psikisnya mereka ya sudah ada pola seperti yang disampaikan Mbak Zila tadi. Sudah tahu sekarang masalah pornografi juga sudah banyak di SD itu sudah banyak. Maka kaitannya dengan reward dan penghargaan tadi memang benar. Jadi kita memang harus memberikan sebuah batasan semacam itu. Batasan dalam feedback kita dalam menanggapi prestasi yang dilakukan oleh siswa kita. Nah, gitu. Nah, selain di dalam pembelajaran pun juga sudah kita jelaskan bahwa ketika sudah memasuki masa pubertas, begitu, kan ini sebetulnya pembelajaran yang harus dengan strategi sebetulnya dalam pembelajarannya. Kalau di tempat kami ada strategi istilahnya keputrian untuk yang putri. Kemudian kalau putra itu khusus gitu ya. Jadi ada program khusus gitu dalam pembelajaran seks di usia dini itu ada pembelajaran khusus gitu. Kalau putrian itu sewaktu Jumat, bagaimana seorang putri itu memang ketika memasuki masa pubertas sudah mengalami menstruasi, termasuk bagaimana edukasi pemakaian pembalut dan seterusnya. Yang putra pun sama juga. Pertanyaannya juga nyeleneh teman-teman. Pertanyaan mereka ya polos. Pak, mimpi basah itu apa? Kayak gitu tuh. Pertanyaannya kayak gitu. Ya, terus ada juga salah seorang perempuan yang bertanya, Pak, kok si A sudah menstruasi, saya belum, apakah saya cowok? Gitu. Ada yang tanya seperti itu, perempuan ada yang tanya seperti itu. Nah, ini kan peran kita ya, peran kita selaku seorang guru atau seorang yang diamanai mendidik itu untuk menjelaskan. Kaitannya dengan reward tadi, saya setuju bahwa memang harus ada batasannya. Kalau saya selama ini alhamdulillah tidak ada bermasalah ya, artinya ketika kita mendekati seperti yang disampaikan oleh Bu Kasih tadi dengan bahasa verbal, kamu semangat ya, alhamdulillah kamu pinter sekali menjawab pertanyaan ini. Nah, bagaimana toh? Terus biasanya kita sambung dengan aksi nyata. Aksi nyatanya, coba kamu sampaikan pengalaman belajarmu pada teman-teman. Nah, sekarang lebih trennya kan itu ya. Artinya ketika memang dia sudah menjawab pertanyaan dengan benar, terus kita mengulas, kita mengungkap bagaimana toh pola belajarmu misalkan. Mereka senang banget. Oh, aku semalam belajar ini sampai jam segini dan seterusnya. Nah itu artinya nanti pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Kemudian nanti bergantian teman dan seterusnya. Seperti itu mungkin saya lebih setuju dengan batasan-batasan tadi yang kalau kita tidak bisa menyentuh secara fisik ya artinya, maka dengan bahasa verbal. Seperti itu mungkin tambahnya Mas Abdul. Mohon maaf. Bisa juga ini Pak Rois ditambah dengan jempol itu juga sudah baik ya ini ya. Bagusnya ada action jempol itu. Iya, jempol, kemudian tepuk salut gitu. Iya, banyak cara, banyak strategi ya. Ya, mungkin ini juga bisa dipraktikkan oleh teman-teman dosen untuk kepada mahasiswa atau mahasiswi PGSD-nya. Iya, kalau sudah mahasiswi tidak berani menyentuh saya, Pak. Iya, betul. Tapi kalau sama mahasiswa kadang-kadang ya, kalau sama laki-laki itu bisa memberikan motivasi dengan menepuk pundaknya, gitu ya. Kalau laki-laki nggak apa-apa, menepuk pundaknya, kemudian memberikan motivasi. Terus kadang bahasa yang saya gunakan bahasa yang tidak formal. Betul. Jos kan gitu. Sesekali saya juga sedikit lagi buka sedikit Mas Abdul. Sesekali saya juga memberikan kadang kalau misalkan di pembelajaran online seperti ini kami ada rewardnya itu berupa itu loh kayak semacam voucher itu loh. Nah, kayak semacam voucher gitu. Kebetulan di tempat kami kan ada minimarketnya ya di sebelah kami. Jadi kami berikan. Nanti misalkan teraktif dalam pembelajaran, misalkan hari ini gitu. Ini mungkin juga bisa diduplikasi untuk belajar yang orang dewasa juga sangat menyenangkan saya kira dengan gift gitu ya. Artinya hanya misalkan satu buku atau notes atau pulpen kokoro itu anak-anak kan seneng itu. Nah kayak situ itu juga merupakan bentuk reward yang kadang secara fisik kita
kurang bisa menyentuh itu kita memberikan selain verbal, kita juga memberikan sekali reward berupa gift atau bingkisan gitu. Gitu nggih. Iya. Gitu Mas Abduh, matur nuwun. Oke, sami-sami matur nuwun Pak Rois, Bapak Ibu, teman-teman yang kami hormati. Waktu sudah menunjukkan pukul 9:14, artinya sudah melewati jam perkuliahan kita. Baik, kalau begitu tidak bijak kalau kita terus-terusan diskusi ya, karena mungkin Bapak Ibu ada kegiatan lain dan jadwal lain juga di kelas ini. Bu Kasni, mungkin ada yang ingin disampaikan terakhir, Bu Kasni? Ya, terima kasih teman-teman atas saran pendapatnya sehingga diskusi ini bisa hidup. Selanjutnya mungkin teman-teman bisa lihat ke Bismat atau Pak Abduh mau share itu tugasnya untuk teman-teman sehingga tidak nyari-nyari yang di Bismat itu ya, mohon di-share juga. Ya, terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan pada hari ini, membuka wawasan kita, menambah pengetahuan kita sehingga kita bisa mempraktekannya. Seperti itu. Oke, terima kasih Bu Kasni, baik Bapak Ibu, terima kasih sekali. Alhamdulillah sudah kita lakukan kegiatan diskusi terkait motivasi dan pembelajaran siswa pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Jika ada khilaf, jika ada kesalahan itu dari kami mohon maaf setulus-tulusnya. Sama-sama mari kita akhiri kegiatan diskusi kita ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kami ucapkan